Di sebuah kampung kecil yang terhimpit sawah kering dan rumah-rumah reyot, hiduplah seorang pemuda yang setiap pagi terbangun bukan oleh suara alarm, melainkan oleh suara batuk ayahnya yang menua sebelum waktunya. Dinding bambu rumah itu tak pernah benar-benar mampu menahan angin malam, dan kemiskinan seolah menjadi tamu tetap yang duduk di sudut ruangan, menatap mereka tanpa rasa iba. Pemuda itu menatap langit-langit rumah dengan mata kosong, memikirkan hidup yang terasa berjalan di tempat, seperti roda yang terus berputar di lumpur. Sejak kecil ia terbiasa melihat ibunya menunduk, menakar beras dengan tangan gemetar, menghitung apakah hari ini cukup untuk makan bertiga. Ia tumbuh bersama rasa malu, malu karena tak mampu membeli sepatu baru, malu karena harus berutang di warung, malu karena mimpi-mimpinya selalu kalah oleh kenyataan. Namun di balik diamnya, ada bara kecil yang tak pernah padam, keinginan untuk mengubah nasib, agar hidup tak lagi sekadar bertahan. Setiap sore, ia duduk di tepi sawah, memandangi matahari tenggelam dengan perasaan campur aduk. Kampung ini memberinya asal, namun juga belenggu. Ia mencintainya, tapi kampung itu tak pernah memberinya kesempatan. Teman-teman sebayanya banyak yang pergi, merantau ke kota, pulang hanya sebagai cerita, ada yang berhasil, ada pula yang hilang tanpa kabar. Dari cerita-cerita itulah, kota mulai tumbuh dalam pikirannya sebagai harapan sekaligus ancaman. Ayahnya pernah berkata lirih, hidup itu keras, nak. Tapi jangan biarkan kerasnya hidup membuat hatimu mati. Kalimat itu terngiang setiap kali ia melihat ayahnya pulang dengan punggung semakin bungkuk dan tangan kapalan. Pemuda itu tahu, jika ia tetap tinggal, tak akan ada yang berubah. Kemiskinan akan diwariskan, seperti luka lama yang terus dibuka kembali. Suatu malam, hujan turun deras, menembus atap bocor dan membasahi lantai tanah. Mereka bertiga duduk diam, mendengar rintik air seperti detak waktu yang tak menunggu siapapun. Di sanalah, di antara bau tanah basah dan lampu minyak yang redup, pemuda itu akhirnya mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya, ia akan pergi. Bukan karena tak cinta kampungnya, tetapi karena terlalu mencintai keluarganya untuk terus membiarkan mereka menderita. Ibunya menangis tanpa suara saat mendengar niat itu. Air matanya jatuh perlahan, seperti hujan yang menolak reda. Ia tak melarang, hanya memeluk anaknya erat-erat, seakan tahu bahwa pelukan itu mungkin akan menjadi bekal terakhir sebelum jarak dan waktu memisahkan mereka. Ayahnya mengangguk pelan, menyembunyikan rasa takut di balik wajah tegar yang sudah lama ia pakai. Malam itu, pemuda itu tak bisa tidur. Ia menatap gelap, membayangkan kota dengan gedung tinggi, jalan ramai, dan kehidupan yang tak mengenal belas kasihan. Ada ketakutan yang mencengkeram dadanya, namun ada pula harapan yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia sadar, jalan yang akan ia tempuh bukan jalan pahlawan, melainkan jalan orang kecil yang mempertaruhkan segalanya. Saat fajar menyingsing, ia berdiri di depan rumahnya, membawa tas kecil berisi pakaian dan doa orang tua. Ia menoleh sekali lagi ke kampung yang membesarkannya, ke tanah yang memberinya luka dan kenangan. Dalam hati, ia bersumpah, ia akan kembali suatu hari nanti, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bukti bahwa mimpi seorang anak kampung tak selamanya harus mati di tempat ia dilahirkan. Pagi itu kampung masih basah oleh embun ketika pemuda itu melangkah menjauh dari rumahnya. Jalan tanah yang ia lewati terasa lebih panjang dari biasanya, seolah setiap langkah adalah perpisahan kecil yang menyayat. Ia tak berani menoleh terlalu sering, takut hatinya runtuh sebelum benar-benar pergi. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, jika ia berhenti sekarang, maka kemiskinan akan menelannya. Selamanya, di pinggir jalan utama, sebuah bas tua berhenti dengan derit panjang. Catnya pudar, kacanya retak di beberapa bagian, dan bau solar bercampur debu memenuhi udara. Ia naik dengan sisa uang yang hampir habis, duduk di bangku keras sambil memeluk tas kecilnya erat-erat. Ketika bas mulai bergerak, ia merasa seperti meninggalkan bukan hanya kampung, tetapi juga masa lalu yang penuh luka. Sepanjang perjalanan, pemandangan sawah dan rumah-rumah sederhana perlahan menghilang, digantikan oleh bangunan yang makin rapat dan jalanan yang makin bising. Hatinya pun ikut berubah, antara harap dan takut. Ia teringat wajah ibunya yang basah oleh air mata, dan ayahnya yang menepuk bahunya dengan tangan bergetar. Janji dalam hatinya semakin mengeras, ia tak boleh gagal. Bas itu akhirnya memasuki kota. Suara klakson saling bersahutan, manusia berlalu lalang tanpa saling peduli. Pemuda itu turun di terminal dengan perasaan kecil dan asing. Kota ini tak menyambut, tak menolak, ia hanya berdiri dingin,
seakan berkata bahwa siapapun yang lemah akan tersingkir tanpa ampun. Hari pertamanya di kota dihabiskan dengan berjalan tanpa tujuan. Ia menawarkan tenaga ke toko-toko, bengkel, warung makan, semuanya menolak dengan alasan yang sama, tak butuh orang. Matahari semakin tinggi, perutnya kosong, dan langkahnya mulai gontai. Kota yang selama ini ia bayangkan sebagai harapan, kini berubah menjadi tembok besar yang sulit ditembus. Malam datang tanpa belas kasihan. Ia duduk di trotoar, bersandar pada dinding bangunan, menatap lampu kota yang gemerlap tapi terasa jauh. Di sekelilingnya, orang-orang tertawa di balik kaca restoran, sementara ia menghitung sisa uang yang bahkan tak cukup untuk makan layak. Saat itulah ia sadar, merantau bukan hanya soal keberanian, tapi juga soal bertahan dari rasa hancur. Di tengah keputusasaan, ia teringat pesan ayahnya tentang hati yang tak boleh mati. Ia menguatkan diri, menegakkan punggung yang lelah, dan menelan rasa takutnya sendiri. Jika hari ini ia tidur di jalan, maka besok ia harus bangkit lebih keras. Ia menolak menyerah, karena pulang tanpa apa-apa sama saja dengan mengkhianati doa orang tuanya. Malam itu, di bawah langit kota yang tak dikenalnya, pemuda kampung itu memejamkan mata dengan tubuh gemetar. Ia tak tahu apa yang menantinya esok hari, tak tahu apakah nasib akan berpihak atau justru menghancurkannya. Namun satu hal pasti, langkahnya sudah terlalu jauh untuk berbalik, dan hidupnya kini benar-benar dipertaruhkan di kota yang tak mengenal belas kasihan. Pagi menyambutnya tanpa kehangatan. Tubuhnya terasa kaku setelah semalaman tidur di trotoar, beralas kardus tipis yang tak mampu menahan dingin. Suara kendaraan yang meraung sejak subuh memaksanya terbangun, dan seketika ia teringat bahwa ia kini benar-benar sendirian. Tak ada suara ibu yang membangunkannya, tak ada ayah yang duduk di sudut rumah, yang ada hanya kota yang terus bergerak tanpa peduli pada siapapun yang tertinggal. Ia membersihkan wajahnya di keran umum, menatap pantulan dirinya sendiri yang tampak asing. Mata itu masih sama, namun sorotnya mulai berubah, lebih tajam, lebih lelah. Dengan perut kosong, ia kembali menyusuri jalanan, mengetuk pintu demi pintu, menawarkan tenaga yang ia punya. Setiap penolakan terasa seperti pukulan pelan yang perlahan mengikis harapannya. Siang hari, matahari memantul di kaca gedung-gedung tinggi, menyilaukan dan menyiksa. Keringat mengalir di punggungnya, sementara langkahnya semakin berat. Ia melihat orang-orang berlalu lalang dengan wajah tergesa, masing-masing sibuk mengejar hidupnya sendiri. Di tengah keramaian itu, ia merasa semakin kecil, seperti bayangan yang bisa hilang kapan saja. Ketika senja tiba, rasa lapar berubah menjadi nyeri yang menusuk. Ia duduk di pinggir jalan, memandangi sisa uang receh di telapak tangannya. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk membeli nasi. Di kepalanya muncul bayangan kampung, sederhana, miskin, namun hangat. Untuk sesaat, keinginan pulang hampir mengalahkan segalanya. Namun ia menahan air mata yang hampir jatuh. Ia ingat langkah yang telah ia ambil, janji yang ia ucapkan dalam hati, dan wajah orang tuanya yang ia tinggalkan. Pulang sekarang berarti menyerah, dan menyerah berarti membiarkan hidupnya berhenti di titik yang sama. Ia menghela napas panjang, mencoba menguatkan diri di tengah kelelahan yang menumpuk. Malam itu, hujan turun tanpa peringatan. Ia berlari mencari tempat berteduh, berdesakan dengan orang-orang senasib yang juga kalah oleh kota. Di bawah atap sempit, ia mendengar kisah-kisah pahit, tentang mimpi yang kandas, tentang kerja keras yang tak pernah cukup. Kota ini bukan hanya tak ramah, ia kejam. Dalam kegelapan dan suara hujan, sesuatu mulai tumbuh di dalam dirinya. Bukan lagi ketakutan, melainkan keteguhan yang dingin. Ia sadar, kota ini tak akan memberinya apapun dengan cuma-cuma. Jika ia ingin bertahan, ia harus lebih keras dari rasa sakitnya sendiri. Saat hujan mereda, ia melangkah keluar dengan langkah pelan namun mantap. Ia tak tahu bagaimana caranya, tak tahu dari mana memulai, tetapi ia tahu satu hal, ia harus menemukan jalan, sekecil apapun itu. Di balik malam kota yang dingin, takdirnya mulai bergerak perlahan, menuntunnya menuju pasar yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu ia terbangun dengan tubuh masih lelah, namun hatinya sedikit lebih tenang. Hujan semalam menyisakan udara dingin dan jalanan yang basah. Ia berjalan menyusuri sudut kota yang mulai ramai, hingga tanpa sengaja langkahnya terhenti di sebuah pasar tradisional. Bau sayur segar, ikan, dan rempah-rempah bercampur menjadi aroma kehidupan yang kasar namun nyata.
Di sanalah untuk pertama kalinya ia merasa melihat denyut hidup yang bisa ia sentuh. Ia memperhatikan para pedagang yang sibuk menata dagangan sejak subuh. Wajah mereka lelah, tapi ada ketekunan yang tak bisa dipalsukan. Di antara keramaian itu, matanya tertuju pada seorang pedagang tua yang mendorong gerobak siomay dengan roda pincang. Tangannya gemetar saat melayani pembeli, namun senyumnya tetap bertahan, seolah menolak dikalahkan usia dan kerasnya hidup. Tanpa banyak berpikir, pemuda itu mendekat dan menawarkan bantuan. Ia mendorong gerobak, mengangkat dandang, dan membersihkan sisa-sisa dagangan tanpa diminta. Pedagang tua itu menatapnya lama, seakan menilai bukan hanya tenaga, tapi juga niat di balik matanya. Dari percakapan singkat yang penuh jeda, pemuda itu menceritakan asal-usulnya, tentang kampung, tentang merantau, tentang perut kosong dan harapan yang hampir padam. Hari itu berlalu cepat. Saat pasar mulai sepi, pedagang tua itu mengajaknya duduk di samping gerobak. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa hidup tak selalu memberi jalan lebar, tapi kadang hanya celah kecil bagi mereka yang mau bertahan. Ia menawarkan sesuatu yang tak pernah terbayangkan oleh pemuda itu, sebuah gerobak siomay tua yang sudah lama tak terpakai, dengan syarat satu, jangan pernah menyerah pada hidup. Malam itu, pemuda itu membersihkan gerobak tersebut dengan penuh hati-hati, seolah sedang merawat masa depannya sendiri. Catnya terkelupas, rodanya berdecit, namun baginya gerobak itu lebih berharga dari apapun yang pernah ia miliki. Untuk pertama kalinya sejak tiba di kota, ia tidur dengan senyum tipis di wajahnya, meski beralas lantai keras. Hari-hari berikutnya ia belajar membuat siomay. Ia menghafal takaran, mempelajari rasa, dan melayani pembeli dengan ketulusan yang lahir dari rasa syukur. Tangannya sering terluka oleh uap panas, kakinya pegal berdiri seharian, namun ia tak mengeluh. Setiap keping uang yang masuk terasa seperti kemenangan kecil melawan nasib. Perlahan, siomaynya mulai dikenal. Ada yang datang karena murah, ada yang kembali karena rasanya, dan ada pula yang tersenyum karena sikap ramahnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar, ia menemukan ritme baru dalam hidupnya. Harapan yang sempat redup kini menyala lagi, meski masih kecil dan rapuh. Namun di balik senyum para pedagang dan ramainya pembeli, pemuda itu belum menyadari satu hal. Pasar ini menyimpan bayangan gelap yang belum menampakkan wajahnya. Di sudut-sudut tertentu, mata-mata kasar memperhatikan, dan kekuasaan tak terlihat sedang menunggu saatnya menagih harga dari setiap harapan yang tumbuh. Hari-hari berlalu dengan ritme yang hampir menenangkan. Setiap pagi pemuda itu mendorong gerobak siomaynya memasuki pasar, menyapa pedagang lain dengan senyum sederhana. Ia mulai mengenal nama-nama, mendengar keluh kesah, dan berbagi tawa kecil di sela kesibukan. Pasar itu tampak hidup, hangat, seolah menjadi tempat di mana orang-orang kecil saling menguatkan untuk bertahan dari kerasnya dunia luar. Pembeli datang silih berganti, anak-anak sekolah berhenti sejenak membeli siomay hangat, buruh pasar menyisihkan receh untuk sarapan, dan ibu-ibu tersenyum puas setelah mencicipi dagangannya. Di tengah kepulan uap dan aroma bumbu kacang, pemuda itu merasa untuk pertama kalinya hidupnya memiliki arah. Setiap hari ia menghitung hasil dagangan dengan hati-hati, menyimpan sebagian kecil dengan harapan suatu hari bisa mengirim uang ke kampung. Ia mulai percaya bahwa kota mungkin tak sepenuhnya kejam. Di pasar itu, ia melihat bentuk lain dari keluarga, para pedagang yang saling menjaga lapak, saling mengingatkan saat ada razia, dan berbagi makanan ketika salah satu kesulitan. Ketentraman itu terasa nyata, namun tanpa ia sadari, ketenangan tersebut terlalu rapi, terlalu sunyi dari konflik, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya. Sesekali ia menangkap pandangan aneh dari beberapa pedagang lama. Bukan tatapan benci, melainkan tatapan khawatir yang cepat dialihkan. Ketika ia bertanya, mereka hanya tersenyum kaku dan menyuruhnya fokus berdagang. Pemuda itu memilih tak banyak bertanya, menganggap mungkin itu hanya kebiasaan orang-orang kota yang tak suka mencampuri urusan orang lain. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, ia melihat beberapa pedagang menghitung uang dengan gelisah. Ada yang menyelipkan amplop kecil ke bawah meja, ada pula yang buru-buru menutup laci saat seseorang lewat. Suasana yang tadinya hangat mendadak terasa dingin. Pemuda itu merasakan keganjilan, namun kembali menepisnya, memilih percaya bahwa hidupnya akhirnya mulai membaik. Malam itu, ia duduk di samping gerobaknya, menatap langit yang tertutup asap kota. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang sederhana, ia bisa makan dari hasil keringatnya sendiri. Namun jauh di dasar hatinya, ada kegelisahan kecil yang tak bisa dijelaskan,
seperti firasat samar bahwa ketenangan ini tak akan bertahan lama. Keesokan harinya, pasar kembali ramai seperti biasa. Tawa, tawar-menawar, dan suara logam beradu terdengar akrab. Namun di balik keramaian itu, beberapa sosok berdiri di ujung lorong pasar, mengamati dengan mata tajam dan wajah tanpa ekspresi. Langkah mereka berat, dan kehadirannya membuat sebagian pedagang menunduk tanpa sadar. Pemuda Xiaomei itu masih sibuk melayani pembeli, belum mengetahui bahwa pasar yang ia anggap sebagai tempat berlindung perlahan berubah menjadi panggung awal bagi ujian terberat dalam hidupnya. Kedamaian yang ia rasakan hanyalah lapisan tipis, dan di baliknya, kekuasaan gelap sedang bersiap menagih harga dari setiap orang yang berani bermimpi di tempat itu. Pagi itu pasar belum sepenuhnya ramai ketika pemuda Xiaomei itu merasakan suasana yang berbeda. Udara terasa lebih berat, dan beberapa pedagang terlihat gelisah sejak subuh. Tatapan mereka sering mengarah ke lorong tengah pasar, seolah menunggu sesuatu yang tak ingin mereka lihat. Pemuda itu masih sibuk menyiapkan dagangannya, tak menyadari bahwa hari itu akan mengubah cara pandangnya tentang pasar yang selama ini ia anggap aman. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar berat dan serempak. Beberapa pria bertubuh besar masuk ke pasar dengan santai namun penuh ancaman. Wajah mereka keras, mata tajam, dan senyum yang tersungging bukanlah senyum ramah. Percakapan di pasar perlahan mereda, digantikan oleh keheningan canggung. Para pedagang yang tadi tertawa kini menunduk, seolah keberanian mereka ikut lenyap bersama langkah para pria itu. Satu persatu lapak didatangi. Tak ada teriakan, tak ada keributan, hanya tangan-tangan kasar yang menadahkan telapak sambil menyebut kata keamanan dengan nada dingin. Beberapa pedagang menyerahkan uang tanpa banyak bicara, ada pula yang gemetar saat memasukkan amplop ke tangan preman-preman itu. Pemuda Xiaomei itu menatap dengan bingung, dadanya mulai dipenuhi rasa tak nyaman. Ketika giliran lapaknya didatangi, salah satu dari mereka berhenti tepat di depannya. Tubuh besar itu menghalangi cahaya matahari, membuatnya seakan berdiri dalam bayangan. Dengan suara rendah namun mengancam, preman itu meminta uang yang jumlahnya jauh lebih besar dari hasil dagangannya hari itu. Pemuda itu terdiam, mencoba menjelaskan bahwa ia baru berdagang dan tak punya banyak uang. Jawaban itu dibalas dengan tawa pendek yang merendahkan. Sebuah tangan kasar menepuk gerobaknya, membuat Dandang bergetar. "Di sini semua bayar," kata preman itu dingin. Tatapan mata mereka membuat pemuda itu merasa kecil dan tak berdaya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan uang hasil jerih payahnya, merasakan dadanya sesak oleh rasa dipermalukan. Setelah para preman pergi, pasar kembali bergerak, namun suasananya tak lagi sama. Beberapa pedagang mendekatinya, menepuk bahunya pelan tanpa kata-kata. Dalam diam itu, ia membaca kelelahan dan ketakutan yang sudah terlalu lama mereka simpan. Ia sadar, bukan hanya dirinya yang menjadi korban, tetapi seluruh pasar telah lama hidup di bawah bayang-bayang ancaman. Sepanjang hari, pemuda itu berdagang dengan pikiran kacau. Setiap suara langkah membuatnya waspada, setiap bayangan terasa mengintimidasi. Uang yang tadi ia kumpulkan dengan susah payah kini hampir habis. Harapan yang sempat tumbuh mulai retak, digantikan oleh kemarahan kecil yang masih tertahan jauh di dalam dada. Saat matahari mulai condong ke barat, ia duduk terdiam di samping gerobaknya. Kota kembali menunjukkan wajah aslinya, keras dan tak adil. Dalam hati, ia bertanya sampai kapan harus menunduk, sampai kapan harus membayar ketakutan dengan keringatnya sendiri. Tanpa ia sadari, benih perlawanan mulai tumbuh, perlahan namun pasti, menunggu saatnya berubah menjadi api yang tak bisa dipadamkan. Sejak hari itu, pasar tak pernah benar-benar sama di mata pemuda Xiaomei itu. Setiap pagi ia datang lebih awal, namun langkahnya kini penuh kewaspadaan. Senyum para pedagang masih ada, tetapi terasa dipaksakan, seolah hanya topeng tipis untuk menutupi rasa takut yang mengendap. Ia mulai memahami bahwa ketenangan pasar selama ini bukanlah kedamaian, melainkan kepatuhan yang lahir dari ancaman. Ia melihat bagaimana para pedagang menghitung uang dagangan dengan tergesa, bukan untuk disimpan, melainkan dipisahkan. Ada bagian yang tak boleh disentuh, tak boleh terlambat diserahkan. Uang itu bukan lagi hasil kerja, melainkan upeti agar mereka bisa terus berdagang tanpa dipukuli, tanpa gerobak dirusak, tanpa dagangan dibuang. Pemuda itu merasakan dadanya sesak, seolah udara di pasar semakin menipis. Suatu siang, ia mendengar cerita tentang seorang pedagang sayur yang mencoba melawan. Gerobaknya dibalik, dagangannya diinjak-injak,
dan tubuhnya ditinggalkan tergeletak di lorong belakang pasar. Tak ada yang berani menolong, tak ada yang berani bersuara. Cerita itu disampaikan dengan suara pelan, hampir berbisik, seolah kata-kata pun bisa mengundang bahaya. Pemuda itu mulai dihantui pertanyaan-pertanyaan yang tak memberi ruang untuk tidur nyenyak. Apakah hidup di kota memang harus seperti ini? Apakah harga untuk bertahan adalah menyerahkan harga diri sedikit demi sedikit? Setiap kali ia menyerahkan uang pada para preman, ada bagian dari dirinya yang terasa ikut dirampas, tak bisa kembali utuh. Ia mencoba berbicara dengan beberapa pedagang lama, menanyakan kemungkinan melapor atau melawan bersama. Jawaban yang ia terima hanyalah gelengan kepala lemah dan tatapan putus asa. Mereka sudah terlalu lama hidup di bawah tekanan, terlalu sering berharap lalu kecewa. Ketakutan telah menjadi kebiasaan, dan keberanian terasa seperti kemewahan yang tak sanggup mereka beli. Malam-malamnya kini dipenuhi kegelisahan. Ia duduk di samping gerobaknya yang tua, memandangi roda-roda yang berderit pelan seolah ikut mengeluh. Ia teringat kampung halamannya, miskin, namun tak pernah memaksanya tunduk pada ancaman. Untuk pertama kalinya, ia merindukan kemiskinan yang jujur daripada hidup layak yang dibayar dengan rasa takut. Hari demi hari, tekanan itu menggerogoti pikirannya. Ia mulai mudah tersinggung, mudah marah, namun kemarahannya selalu ia telan sendiri. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa berujung petaka. Namun semakin ia menahan diri, semakin besar gejolak di dalam dadanya, seperti api yang dipaksa menyala tanpa cahaya. Di tengah ketakutan yang menyelimuti pasar, pemuda Xiaomei itu berdiri di persimpangan batin. Terus menunduk berarti bertahan dengan luka, melawan berarti mempertaruhkan segalanya. Ia belum tahu jalan mana yang akan ia pilih, tetapi satu hal mulai jelas, jika keadaan ini terus berlanjut, sesuatu di dalam dirinya pasti akan pecah, dan ketika itu terjadi, tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Hari itu dimulai seperti biasa, namun ada firasat buruk yang menempel sejak pagi. Pemuda Xiaomei itu menata dagangannya dengan hati yang tak tenang. Tangannya bergerak otomatis, sementara pikirannya dipenuhi bayangan wajah-wajah kasar yang sewaktu-waktu bisa muncul. Ia mencoba menguatkan diri, meyakinkan bahwa hari ini mungkin akan berlalu tanpa masalah, meski keyakinan itu rapuh. Menjelang siang, para preman datang lebih awal dari biasanya. Langkah mereka lebih cepat, suara mereka lebih keras. Tanpa banyak bicara, salah satu dari mereka menendang roda gerobaknya hingga bergeser. Uap panas dari dandang mengepul liar. Mereka menuntut uang lebih besar dari biasanya. Alasan mereka sederhana, pasar sedang rawan. Pemuda itu terdiam, dadanya berdegup keras. Ia mencoba menjelaskan dengan suara bergetar bahwa dagangannya sepi, bahwa ia sudah tak punya sisa. Kalimat itu belum selesai ketika sebuah pukulan mendarat di bahunya. Dunia seolah berhenti sesaat. Rasa sakit menjalar cepat, membuatnya terhuyung. Di hadapan pembeli dan pedagang lain, ia dipermalukan tanpa ampun. Tak ada yang berani mendekat, tak ada yang bersuara. Dagangan Xiaomei-nya dibuang begitu saja. Saus kacang tumpah ke tanah, Xiaomei berguling di lantai pasar yang kotor. Pemuda itu berlutut, bukan karena ingin memohon, melainkan karena tubuhnya tak sanggup lagi berdiri. Tawa pendek para preman terdengar seperti pisau yang mengiris harga dirinya. Mereka pergi meninggalkan luka, seolah apa yang mereka lakukan hanyalah rutinitas biasa. Setelah pasar kembali bergerak, ia masih terduduk diam. Beberapa pedagang menatap dari jauh dengan mata berkaca-kaca, namun tak satu pun berani mendekat. Pemuda itu merasakan campuran rasa sakit, malu, dan amarah yang berputar-putar di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak merantau, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Malam itu, ia membersihkan luka di tubuhnya dengan air seadanya. Setiap sentuhan perih mengingatkannya bahwa kesabarannya telah dibayar terlalu mahal. Ia teringat pesan ayahnya tentang hati yang tak boleh mati, namun kini ia bertanya-tanya, sampai kapan hati harus terus disakiti agar tetap hidup. Ia duduk sendirian di sudut pasar yang sepi, memandangi gerobak Xiaomei-nya yang rusak. Dalam keheningan itu, amarah yang selama ini ia tekan mulai mencari jalan keluar. Bukan amarah yang meledak, melainkan amarah dingin yang teratur, yang diam-diam menghitung dan mengingat. Ia mulai sadar bahwa kesabaran tanpa batas hanya akan mengundang kehancuran. Namun di balik amarah itu, masih ada sisa harapan yang membuatnya bertahan satu malam lagi. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, mencoba percaya bahwa mungkin esok akan berbeda. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, jika kekerasan itu terulang,
ia tak akan lagi menjadi pemuda yang sama. Sesuatu telah berubah, dan perubahan itu tak bisa diputar kembali. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Pemuda Xiaomei itu duduk bersandar pada dinding pasar yang dingin, menatap luka-luka di tubuhnya yang mulai mengering namun meninggalkan perih yang dalam. Setiap denyut rasa sakit seolah mengetuk kesadarannya, mengingatkan bahwa apa yang ia alami bukan sekadar nasib buruk, melainkan ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh terlalu lama. Ia teringat wajah-wajah para preman saat tertawa di atas penderitaannya. Tawa itu terus terngiang di kepalanya, berulang tanpa henti, seperti kutukan. Di saat yang sama, bayangan ibunya muncul, wajah yang penuh harap ketika melepas kepergiannya. Dadanya terasa sesak. Ia datang ke kota untuk mengubah nasib, bukan untuk diinjak-injak tanpa harga diri. Pagi menjelang dengan langkah pelan. Ia bangkit, membersihkan diri seadanya, dan kembali menatap gerobaknya yang rusak. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk pergi, mencari tempat lain, memulai ulang. Namun setiap kali pikiran itu muncul, bayangan para pedagang yang hidup dalam ketakutan ikut muncul bersamanya. Jika ia pergi, maka lingkaran penindasan akan tetap berjalan seperti biasa. Ia berjalan menyusuri pasar sebelum ramai, mengamati setiap sudut dengan mata berbeda. Ia melihat tempat-tempat sempit, lorong-lorong gelap, dan titik-titik yang selama ini luput dari perhatiannya. Tanpa ia sadari, pikirannya mulai bekerja bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang sedang menimbang kemungkinan. Dalam diam, ia menyadari sesuatu yang sederhana namun menohok, ketakutan para preman bukanlah keberanian pedagang, melainkan kepatuhan mereka. Selama semua menunduk, kekuasaan itu akan terus berdiri. Pemikiran itu membuat dadanya bergetar, antara ngeri dan sadar. Ia mulai mengerti bahwa perubahan tak pernah lahir dari kesabaran semata. Hari itu ia berdagang dengan wajah lebih tenang, hampir dingin. Para preman kembali datang, menagih seperti biasa. Ia membayar tanpa perlawanan, namun kali ini matanya menatap lurus, tanpa takut. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk membuat salah satu dari mereka berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang berbeda. Malam kembali turun, dan bersama malam itu datang keputusan yang tak pernah ia ucapkan dengan kata-kata. Ia duduk sendirian, mengepalkan tangan perlahan. Bukan dendam yang memenuhi pikirannya, melainkan kejelasan yang menakutkan. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh bukan jalan yang benar menurut hukum, tapi mungkin satu-satunya jalan yang tersisa menurut nurani. Di bawah langit kota yang gelap, pemuda Xiaomei itu menghela napas panjang. Titik balik telah dilewati, meski tak ada yang menyadarinya. Ia belum bergerak, belum melawan, namun hatinya sudah mengambil sikap. Dan ketika hati seorang yang tertekan, akhirnya memilih untuk berdiri, dunia biasanya tak siap menerima akibatnya. Sejak malam keputusan itu terpatri di hatinya, hidup pemuda Xiaomei itu berjalan dalam dua wajah. Di siang hari, ia tetap berdagang seperti biasa, menata Xiaomei, melayani pembeli, dan menundukkan kepala saat para preman datang. Tak ada yang berubah di mata orang lain. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah bergerak, perlahan namun tak bisa dihentikan. Setiap malam, ketika pasar lengang dan kota mulai meredup, ia tak lagi langsung tidur. Ia berjalan menjauh ke sudut-sudut sepi, ke gang-gang sempit yang jarang dilewati orang. Di sana, di bawah lampu jalan yang berkedip lemah, ia mulai melatih tubuhnya. Bukan dengan teknik yang ia pelajari dari siapapun, melainkan dengan dorongan bertahan hidup yang mentah dan jujur. Ia menguatkan fisiknya dengan cara sederhana, mengangkat beban seadanya, berlari menyusuri lorong gelap, memukul karung bekas yang digantung di tembok. Setiap pukulan ia lepaskan bersama amarah yang selama ini terpendam. Rasa sakit di otot dan sendi menjadi teman baru, menggantikan rasa takut yang perlahan ia tinggalkan. Lebih dari tubuh, ia melatih pikirannya. Ia belajar mengamati tanpa terlihat, mendengar tanpa menoleh, dan membaca gerak orang-orang yang selama ini membuatnya tunduk. Ia mulai mengenali pola, jam kedatangan, jumlah mereka, kebiasaan kecil yang luput dari perhatian orang lain. Semua ia simpan dalam ingatan, rapi dan sunyi. Di sela latihan itu, wajah orang tuanya kerap muncul dalam benaknya. Ada rasa bersalah yang menekan dadanya, jalan yang ia pilih terasa semakin jauh dari doa ibu dan pesan ayah. Namun setiap kali keraguan muncul, bayangan pedagang yang dipukuli dan Xiaomei yang diinjak-injak kembali menguatkannya. Ia tak lagi berjuang hanya untuk dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan perubahan itu mulai terasa. Tubuhnya lebih tegap,
tatapannya lebih tenang. Para preman masih menganggapnya pedagang kecil yang patuh, tak menyadari bahwa setiap hari mereka berdiri di hadapan seseorang yang sedang membangun keberanian dalam diam. Kesunyian menjadi selubung yang melindungi niatnya. Di dalam dirinya, ketakutan belum sepenuhnya hilang. Namun kini ketakutan itu tak lagi melumpuhkan. Ia belajar hidup berdampingan dengannya, menjadikannya penanda bahwa apa yang akan ia lakukan berbahaya, dan justru karena itulah ia harus bersiap sebaik mungkin. Ia tahu, satu kesalahan saja bisa mengakhiri segalanya. Pada suatu malam, setelah latihan yang melelahkan, ia duduk terdiam, menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu hanya gemetar saat menyerahkan uang, kini terasa lebih mantap. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dalam sunyi itu, ia mengerti, ia tak sedang melatih diri untuk bertahan hidup, melainkan untuk menghadapi hari ketika kesunyian ini akan pecah oleh kekerasan yang tak terelakkan. Hari-hari di pasar kembali berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Pemuda Xiaomei itu tetap berdiri di belakang gerobaknya, melayani pembeli dengan sikap rendah hati. Namun ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan namun terasa. Cara ia berdiri lebih tegap, cara ia menatap lebih tenang. Perubahan kecil itu tak luput dari mata para pedagang, meski tak satu pun berani bertanya. Para preman datang seperti rutinitas yang membosankan. Mereka tertawa, bercanda kasar, dan menagih uang dengan nada merendahkan. Ketika berdiri di hadapan pemuda itu, salah satu dari mereka menyeringai, mengingatkannya pada kejadian sebelumnya. Mereka masih melihatnya sebagai korban yang sama, pemuda kampung yang bisa dipukul dan diperas tanpa konsekuensi. Pemuda itu menyerahkan uang seperti biasa. Tak ada perlawanan, tak ada bantahan. Namun kali ini, tangannya tak gemetar. Tatapannya tak lagi kosong. Ia menatap lurus ke wajah salah satu preman, hanya sesaat, cukup lama untuk membuat orang itu berhenti bicara sejenak. Lalu tawa kembali pecah, menganggap tatapan itu sekadar keberanian semu. Di antara para preman, ada satu yang paling keras suaranya. Ia sering menjadikan pemuda itu bahan ejekan, menyebutnya lemah, tak berguna, dan takkan pernah berani melawan. Kata-kata itu dilemparkan seperti pisau kecil, dimaksudkan untuk melukai batin. Pemuda itu mendengarnya tanpa reaksi, menyimpannya rapat-rapat di dalam dada. Para pedagang lain hanya bisa menunduk. Mereka melihat perubahan itu, namun ketakutan mereka lebih besar daripada harapan. Dalam benak mereka, melawan hanya akan mempercepat kehancuran. Mereka tak tahu bahwa pemuda Xiaomei itu justru sedang menunggu, bukan kesempatan untuk bicara, melainkan waktu yang tepat untuk bertindak. Malamnya, pemuda itu kembali ke kesunyiannya. Ia mengulang latihan, memperbaiki kesalahan kecil, dan menenangkan pikirannya. Ejekan siang hari terlintas di kepalanya, bukan sebagai luka, melainkan sebagai pengingat bahwa musuhnya tak pernah benar-benar menganggapnya ancaman. Dan justru disitulah letak keunggulannya. Ia mulai memahami bahwa kesombongan adalah kelemahan. Para preman terlalu percaya diri dengan kekuasaan mereka, terlalu yakin bahwa rasa takut sudah cukup untuk menjaga segalanya tetap tunduk. Mereka tak menyadari bahwa ketakutan yang diperas terus-menerus suatu hari akan berubah menjadi keberanian yang tak terkontrol. Saat fajar menyingsing, pemuda itu membuka mata dengan perasaan yang berbeda. Ada ketenangan aneh yang menyelimuti hatinya, seperti laut sebelum badai. Ia tahu, saat itu semakin dekat. Preman-preman itu masih tertawa, masih meremehkan. Mereka tak tahu bahwa tawa itu adalah yang terakhir sebelum pasar menyaksikan perubahan yang tak pernah mereka bayangkan. Pagi itu pasar terasa lebih ramai dari biasanya. Suara tawar-menawar bercampur dengan teriakan pedagang dan derit roda gerobak yang berlalu lalang. Pemuda Xiaomei itu berdiri di tempatnya, menatap uap panas yang naik dari dandang seperti napas yang ditahan terlalu lama. Ada ketenangan aneh di wajahnya, seolah ia sudah menerima apapun yang akan terjadi hari itu. Para preman datang lebih cepat, lebih banyak. Tawa mereka menggema di lorong pasar, memecah ritme pagi. Salah satu dari mereka langsung menendang sisi gerobak Xiaomei tanpa alasan, membuat panci bergetar keras. Beberapa pembeli mundur ketakutan. Pemuda itu menoleh perlahan, menatap mereka satu persatu, lalu kembali pada dagangannya, seakan menolak terpancing. Ejekan kembali dilontarkan, lebih kasar dari sebelumnya. Salah satu preman mendorong bahunya dengan sengaja, cukup keras untuk membuatnya terhuyung. Di momen itulah sesuatu pecah di dalam dirinya, bukan amarah yang meledak liar, melainkan keputusan yang selama ini ia tunda.
Ia menahan tubuhnya agar tak jatuh, lalu berdiri tegak, menatap lurus ke mata orang yang mendorongnya. Ketika tangan kasar itu kembali terangkat, pemuda Xiaomei itu bergerak. Gerakannya cepat dan tak terduga, lahir dari latihan sunyi dan tekad yang matang. Keributan pecah seketika, orang-orang berteriak, pedagang menutup lapak, dan lorong pasar berubah menjadi ruang sempit yang penuh kekacauan. Untuk pertama kalinya, pemuda itu tak lagi menunduk. Salah satu preman terjatuh dan tak segera bangkit. Suasana mendadak sunyi, seperti pasar menahan napas. Tak ada sorak, tak ada kemenangan, hanya keterkejutan yang menggantung di udara. Pemuda itu berdiri terengah, dadanya naik turun, menyadari bahwa batas yang selama ini ia jaga telah ia lewati. Para preman lainnya mundur sesaat, tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Mereka terbiasa ditakuti, bukan dilawan. Keraguan menyusup di wajah mereka, meski hanya sebentar. Amarah segera menggantikannya, dan ancaman dilontarkan dengan suara bergetar, menjanjikan pembalasan yang lebih besar. Para pedagang menyaksikan dari kejauhan dengan mata membelalak. Sebagian merasa takut, sebagian lagi merasakan sesuatu yang hampir seperti harapan. Pasar yang selama ini tunduk ini telah menyaksikan darah pertama, bukan sebagai perayaan, melainkan sebagai tanda bahwa ketakutan bukan lagi satu-satunya hukum yang berlaku. Ketika situasi mereda dan para preman pergi membawa amarah mereka, pemuda Xiaomei itu kembali ke gerobaknya yang miring. Tangannya gemetar untuk pertama kalinya hari itu, bukan karena takut, melainkan karena sadar akan konsekuensi. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi hanyalah awal. Pasar telah berubah, dan ia telah berdiri tepat di pusat perubahan itu. Sejak kejadian pagi itu, pasar seperti hidup dalam jeda yang menakutkan. Orang-orang tetap berdagang, tetapi suara mereka lebih pelan, gerak mereka lebih cepat. Setiap mata waspada ke arah lorong-lorong masuk, menunggu kembalinya para preman dengan amarah yang pasti. Pemuda Xiaomei itu merasakan tatapan-tatapan itu menempel di punggungnya, bukan tatapan menyalahkan, melainkan campuran harap dan takut. Ia tahu pembalasan tak akan lama. Malam sebelumnya ia hampir tak memejamkan mata, duduk bersandar di dinding dengan napas teratur, mencoba menenangkan pikiran. Ia bukan lagi memikirkan keselamatan dirinya sendiri, melainkan dampak dari tindakannya. Jika para preman kembali dengan kekerasan yang lebih besar, pasar ini akan menjadi medan yang tak bisa dihindari. Siang hari, suara langkah kaki kembali terdengar, lebih banyak, lebih berat. Para preman datang berkelompok, wajah mereka dingin tanpa tawa. Pasar seketika membeku. Pemuda Xiaomei itu berdiri di tempatnya, tak bergerak, seolah menerima bahwa momen yang ia tunggu dan takuti akhirnya tiba. Tak ada teriakan, tak ada ancaman panjang, hanya ketegangan yang menekan dada. Keributan pecah dengan cepat, orang-orang berlarian mencari perlindungan, lapak-lapak ditutup terburu-buru. Di lorong sempit itu, pemuda Xiaomei bergerak dengan kewaspadaan penuh, mengandalkan apa yang ia pelajari dalam sunyi. Setiap langkahnya dihitung, setiap gerakannya lahir dari keinginan untuk bertahan, bukan untuk pamer keberanian. Suasana menjadi kacau, penuh teriakan dan dorongan. Beberapa preman terhenti langkahnya, terkejut oleh perlawanan yang tak mereka perkirakan. Bukan kekuatan semata yang membuat perbedaan, melainkan tekad seseorang yang telah terlalu lama ditekan dan kini menolak tunduk. Pasar menjadi saksi perubahan yang tak bisa diputar kembali. Di sela kekacauan itu, pemuda Xiaomei itu merasakan kelelahan menyergap. Nafasnya berat, pikirannya berpacu. Ia tahu, setiap detik yang berlalu membawa konsekuensi lebih besar. Namun mundur bukan lagi pilihan. Di hadapannya, bukan hanya para preman, tetapi bayangan masa depan yang selama ini dirampas dari banyak orang. Perlahan, keributan mereda. Beberapa sosok tertinggal di lantai pasar, tak lagi agresif. Yang lain mundur dengan wajah marah dan tak percaya. Keheningan yang menyusul terasa ganjil, seperti sisa-sisa badai yang baru saja berlalu. Pemuda Xiaomei itu berdiri terdiam, menyadari bahwa garis telah dilampaui jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Saat aparat akhirnya datang, semuanya sudah terlambat untuk mencegah apapun. Mereka melihat pasar yang porak-poranda dan orang-orang yang gemetar. Pemuda Xiaomei itu menghilang di antara kerumunan, membawa luka, kelelahan, dan kesadaran pahit. Kekerasan telah membuka pintu yang tak mudah ditutup. Dan di balik pintu itu, satu sosok yang lebih besar tengah bersiap, pemimpin para preman yang tak akan tinggal diam. Berita tentang keributan besar di pasar menyebar cepat, lebih cepat dari bisik-bisik yang biasanya beredar.
Nama pemuda, Xiaomei itu disebut-sebut dengan suara pelan, seolah menyebutnya terlalu keras bisa mengundang bahaya baru. Namun ada satu telinga yang menangkap kabar itu dengan kemarahan dingin, pemimpin para preman, sosok yang selama ini mengendalikan pasar dari balik bayangan, tak pernah membiarkan wibawanya dipermalukan. Menjelang senja, suasana pasar kembali mencekam. Orang-orang merapikan dagangan lebih cepat, memilih pulang sebelum gelap. Di ujung lorong, sebuah kehadiran terasa tanpa perlu diumumkan. Langkahnya mantap, sorot matanya tajam, dan aura kekuasaan melekat kuat. Dialah Raja Preman itu, datang bukan untuk menagih, melainkan untuk menutup satu cerita dengan caranya sendiri. Pemuda Xiaomei itu merasakan kehadiran tersebut bahkan sebelum melihatnya. Ada getaran halus di dadanya, bukan lagi takut, melainkan kesiapan yang pahit. Ia melangkah maju dari balik gerobaknya yang penyok, berdiri tegak di tengah lorong yang kini sunyi. Di hadapannya, berdiri seseorang yang mewakili semua luka, semua ketidakadilan yang ia saksikan sejak pertama menginjak pasar ini. Tak banyak kata yang terucap. Raja Preman itu menatapnya lama, seolah menimbang apakah pemuda di hadapannya layak disebut ancaman. Senyum tipis muncul, meremehkan namun penuh keyakinan. Bagi sosok itu, kekuasaan tak pernah runtuh oleh satu perlawanan kecil. Namun pemuda Xiaomei itu tak menunduk, ia menatap balik dengan ketenangan yang tak bisa dipalsukan. Pertemuan itu berubah menjadi benturan kehendak. Lorong pasar yang sempit menjadi saksi adu kekuatan dan tekad. Pemuda itu bergerak dengan sisa tenaga dan keyakinan yang ia kumpulkan dari hari-hari penuh penderitaan. Raja Preman itu mengandalkan pengalaman dan dominasi yang selama ini tak pernah ditantang. Setiap detik terasa panjang, seolah waktu ikut menahan napas. Di tengah ketegangan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Keyakinan sang pemimpin mulai goyah, bukan karena kalah secara fisik semata, melainkan karena menghadapi seseorang yang tak lagi takut kehilangan apapun. Kekuasaan yang berdiri di atas ketakutan akhirnya bertemu batasnya saat rasa takut itu menghilang. Ketika semuanya berakhir, pasar kembali diliputi keheningan yang berat. Sosok yang selama ini ditakuti tergeletak, bukan lagi sebagai penguasa, melainkan sebagai tanda runtuhnya tirani yang terlalu lama bercokol. Pemuda Xiaomei itu berdiri terengah, tubuhnya lelah, namun matanya menyimpan kesadaran pahit, kemenangan ini dibayar mahal. Orang-orang perlahan keluar dari persembunyian. Tak ada sorak kemenangan, tak ada tepuk tangan. Hanya tatapan-tatapan campur aduk antara lega, takut, dan tak percaya. Pemuda Xiaomei itu menyadari bahwa dengan tumbangnya Raja Preman, ia telah mengubah nasib pasar, namun juga menutup pintu untuk hidupnya sendiri seperti semula. Apa yang terjadi setelah ini tak lagi berada dalam kendalinya. Pagi itu pasar terbangun dalam keheningan yang tak biasa. Tak ada teriakan pedagang memanggil pembeli, tak ada tawar-menawar yang riuh. Lorong-lorong yang biasanya hidup kini terasa lengang, seolah pasar sedang berkabung atas sesuatu yang tak bisa disebutkan dengan kata-kata. Jejak kekacauan kemarin masih tampak di beberapa sudut, menjadi saksi bisu dari peristiwa yang mengubah segalanya. Pemuda Xiaomei itu berdiri di kejauhan, menyaksikan pasar dari balik bayangan. Tubuhnya masih terasa lelah, dan pikirannya dipenuhi kegelisahan yang belum menemukan bentuk. Ia melihat para pedagang datang perlahan, membuka lapak dengan ragu, menoleh ke kanan dan kiri seakan takut masa lalu kembali muncul. Tak ada lagi sosok yang menagih, namun ketakutan tak serta-merta pergi bersama runtuhnya kekuasaan lama. Beberapa pedagang saling bertukar pandang, mencoba membaca perasaan satu sama lain. Ada kelegaan yang samar, namun juga kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka sadar, kekosongan kekuasaan seringkali sama berbahayanya dengan tirani itu sendiri. Pasar ini bebas, setidaknya untuk sementara, tapi kebebasan itu terasa rapuh. Pemuda itu tak langsung mendekat ke gerobaknya. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang baru saja ia selamatkan. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena luka, melainkan karena kesadaran bahwa tindakannya telah membawa perubahan besar. Ia bertanya dalam hati, apakah ia telah melakukan hal yang benar, atau hanya mengganti satu penderitaan dengan penderitaan lain yang belum terlihat. Menjelang siang, kabar tentang kedatangan aparat menyebar. Beberapa orang terlihat cemas, sebagian lagi pasrah. Pemuda Xiaomei itu tahu, cepat atau lambat, pertanyaan akan diarahkan padanya. Ia bukan pahlawan, dan ia tak pernah berniat menjadi simbol apapun. Yang ia inginkan hanyalah hidup tanpa takut, sesuatu yang kini terasa semakin jauh.
Ia duduk di bangku kayu di sudut pasar, memandangi gerobak siomay-nya yang rusak dan tak lagi berisi dagangan. Gerobak itu adalah awal harapannya, saksi perjuangannya, dan kini menjadi pengingat bahwa setiap pilihan punya harga. Ia menyentuh roda yang retak, menarik napas panjang, mencoba menerima kenyataan yang tak bisa dihindari. Sore hari, pasar mulai ramai kembali, namun dengan irama yang berbeda. Orang-orang bergerak pelan, seolah belajar berjalan di dunia baru. Tak ada tawa lepas, tapi juga tak ada paksaan untuk tunduk. Di tengah semua itu, pemuda siomay itu merasa waktunya di sini hampir selesai, meski tak ada yang mengusirnya. Saat matahari tenggelam, ia berdiri dan melangkah pergi tanpa banyak dilihat orang. Pasar yang sunyi di belakangnya bukan lagi tempat yang sama seperti saat ia pertama datang. Ia telah meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus, namun juga membawa beban yang harus ia tanggung sendiri. Di malam yang turun perlahan, ia menghilang, sementara pasar bersiap menyambut hari baru tanpa bayang-bayang lama. Beberapa hari setelah keheningan itu, pasar mulai berdenyut kembali, pelan namun pasti. Pagi-pagi sekali, satu persatu pedagang membuka lapak, masih dengan gerak hati-hati, seolah takut suara keras bisa memanggil masa lalu kembali. Namun tak ada langkah berat yang datang, tak ada tangan menadahkan ancaman. Hanya suara kayu disusun, kain lapak dibentangkan, dan napas lega yang ditahan terlalu lama. Para pedagang mulai saling menyapa dengan senyum canggung. Senyum yang dulu jarang muncul kini terasa asing di wajah mereka sendiri. Ada rasa ragu, namun juga harapan yang belum berani disebutkan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka menghitung hasil dagangan tanpa harus memisahkan bagian yang bukan milik mereka. Hari demi hari, keberanian kecil tumbuh. Pedagang sayur yang dulu selalu menunduk kini berdiri lebih tegak. Penjual ikan yang biasanya diam mulai berani bersuara lebih lantang memanggil pembeli. Pasar belum sepenuhnya pulih, namun luka-luka itu mulai mengering, digantikan tekad untuk menjaga kebebasan yang baru saja dirasakan. Nama pemuda siomay itu sesekali disebut, bukan dengan teriakan, melainkan bisikan penuh hormat. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, atau apakah ia akan kembali. Bagi sebagian orang, ia menjadi cerita yang diceritakan pelan pada anak-anak mereka, tentang seseorang yang berani berdiri ketika semua orang memilih menunduk. Di sudut pasar, gerobak siomay yang rusak akhirnya diperbaiki oleh para pedagang secara bergotong royong. Tak ada yang tahu apakah pemiliknya akan datang kembali, namun mereka merasa gerobak itu tak boleh dibiarkan hancur. Gerobak itu menjadi simbol diam, pengingat bahwa perubahan pernah dimulai dari tempat yang paling sederhana. Aparat kini lebih sering terlihat berpatroli. Kehadiran mereka tak lagi dianggap ancaman, melainkan penjaga jarak agar kekuasaan gelap tak tumbuh kembali. Para pedagang mulai berani berbicara, saling mengingatkan bahwa apa yang telah mereka lalui tak boleh terulang, betapapun sulitnya menjaga kebersamaan itu. Pasar perlahan menemukan ritmenya yang baru. Tawa anak-anak kembali terdengar, pembeli mulai datang tanpa rasa was-was, dan kehidupan berjalan tanpa bayang-bayang lama. Namun di balik semua itu, ada kesadaran bersama bahwa kedamaian bukan hadiah, melainkan sesuatu yang harus dijaga dengan keberanian dan kejujuran. Di suatu tempat yang jauh dari pasar itu, pemuda siomay itu mungkin sedang berjalan dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia tak melihat langsung hasil dari perbuatannya, namun jejaknya tertinggal jelas. Pasar yang bangkit kembali berdiri sebagai bukti bahwa keberanian satu orang, betapapun sunyi jalannya, mampu mengubah nasib banyak orang. Malam turun perlahan di kota itu, membawa angin yang berbeda dari sebelumnya. Di sebuah gang sempit, pemuda siomay itu duduk sendiri, menatap langit yang hampir tak terlihat karena lampu-lampu kota. Tubuhnya masih menyimpan bekas kelelahan, namun pikirannya jauh lebih berat. Setiap langkah yang ia ambil sejak meninggalkan pasar adalah langkah yang diiringi pertanyaan tentang harga sebuah keberanian. Ia teringat pertama kali datang ke kota, membawa mimpi sederhana dan gerobak tua. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa perjuangan hidup akan membawanya pada titik di mana ia harus memilih antara tunduk atau melawan. Kini, ketika pasar telah aman, justru hatinya terasa kosong. Kemenangan itu nyata, namun rasa damai tak datang secepat yang ia bayangkan. Di pasar yang kini hidup kembali, para pedagang menjalani hari-hari mereka dengan kebebasan yang dulu hanya bisa dibayangkan. Mereka tertawa, berjualan, dan pulang tanpa rasa takut. Namun di antara keramaian itu, tak ada yang benar-benar tahu siapa yang membayar harga tertinggi agar semua itu bisa terjadi.
Kisah pemuda Siomay itu hidup sebagai cerita, bukan sebagai kehadiran. Beberapa pedagang sering berdiri sejenak di depan gerobak siomay yang kini terawat rapi. Gerobak itu tak lagi kosong, diisi oleh penjual lain yang meneruskan usaha dengan penuh rasa hormat. Setiap kepulan uap dari siomay yang dijual seolah membawa pesan sunyi tentang perjuangan, tentang darah, keringat, dan keberanian yang tak tercatat. Sementara itu, sang pemuda memilih hidup dalam kesederhanaan, jauh dari sorotan. Ia bekerja serabutan, membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa menyebutkan masa lalunya. Ia belajar bahwa keadilan tak selalu memberi hadiah, dan kebaikan tak selalu diiringi tepuk tangan. Namun di balik semua itu, ada ketenangan kecil karena ia tahu, setidaknya ia tak lagi berlari dari ketakutan. Suatu hari, kabar tentang pasar yang damai sampai ke telinganya. Ia mendengarnya dari orang asing, tanpa ada yang tahu bahwa ia adalah bagian dari cerita itu. Saat itulah senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum bangga, melainkan senyum lega, karena apa yang ia lakukan ternyata tidak sia-sia. Ia menyadari bahwa hidupnya mungkin tak akan kembali seperti semula. Namun ia juga paham, tak semua perjuangan berakhir dengan kebahagiaan yang lengkap. Ada yang berakhir dengan kesunyian, dengan pengorbanan yang hanya dipahami oleh hati sendiri. Dan ia menerima itu sebagai bagian dari jalan hidupnya. Di bawah langit kota yang terus bergerak, pemuda Siomay itu melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Pasar telah menemukan kedamaiannya, dan ia menemukan makna baru tentang keberanian. Bahwa terkadang, keadilan memang mahal, namun ketika satu orang berani membayarnya, banyak orang lain bisa hidup tanpa rasa takut.